Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fathia Nantolif Sukmara, biasa dipanggil Olive. Dan aku diamanahkan untuk menjadi guru kelas berhitung untuk paket B. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita bakal belajar tentang pecahan, desimal persen, dan mengubah pecahan ke desimal persen, desimal ke pecahan dan persen, dan juga persen ke pecahan dan desimal. Oke, yang pertama kita masuk ke pecahan. Pecahan itu apa sih, Kak? Jadi pecahan itu adalah sebuah perbandingan yang terdiri atas pembilang yang atas nih pembilang dan penyebut yang bawah. Nah, pembilang itu apa? Penyebut itu apa? Nah, jadi pembilang itu adalah sesuatu yang diarsir. Kalau di sini itu, jadi ini lihat yang diarsir kan ini satu gitu kan. Yang ini diarsir 3. Yang penyebut itu adalah totalnya berapa? Ini ada 1, 2, berarti 2. Ini ada 1, 2, 3, 4, berarti 4. 1, 2, 3, berarti 3. 1, 2, 3, 4, berarti 4. Nah, ini kalian bikin ya semua pecahannya dan semuanya kirim ke WhatsApp grup. Nah, terus sekarang pertambahan pecahan. Nah, kalau misalkan dikasih penyebut yang udah sama, taruh lagi aja penyebutnya di sini dan pembilangnya itu kalian langsung tambahin langsung. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Terus kalian harus tahu kalau per itu, pecahan atau per itu adalah sebuah pembagian. Jadi 2/2 itu adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Yang ini juga sama, penyebutnya sama, ya udah taruh di sini. 1 tambah 2, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, kalau misalkan penyebutnya beda, kita harus nyari yang namanya KPK. KPK itu adalah kelipatan terkecil. Kalau 2 kan kelipatannya ada 2, 4, 6 gitu kan, dikali 2 gitu. 2, 4, 6, 8, berapa, 10, dan lain-lain. Kalau 4 itu ada 4, 8, 12 gitu-gitu kan. Tapi yang terkecil yang sama duluan adalah 4, makanya kita taruh aja di sini 4. Terus ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari 4 dibagi 2, yang ini dikali 1. Terus 4 dibagi 2 kan 2, 2 dikali 1, 1, berarti taruh di sini. Terus 4 bagi 4, 1, 1 bagi 1, kali 1, 1. Jadi kalau misalkan penyebutnya udah sama, ya udah kita langsung taruh penyebutnya lagi di sini, dan juga 2 tambah pembilangnya di jumlahin biasa. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini jangan lupa dikerjain. Habis itu kalau pengurangan juga sama aja. Kalau penyebutnya udah sama, ya udah taruh lagi aja di sini. Terus pembilangnya 7 dikurang 3, biasa aja. 7 kurang 3, 4. Nah, ini atas sama bawah. Atas sama bawah sama-sama bisa dibagi 4 nih. Berarti kita juga harus bagi sama 4. Ini namanya penyederhanaan. 4 dibagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Ini juga sama, kalau beda penyebutnya, berarti kita samain penyebut. Habis itu 4 dibagi 2, kali 1, 2. 4 dibagi 4, kali 1, 1. 2 dikurang 1, 1. Jadi 1/4. Selanjutnya, perkalian pecahan. Kali ini lebih gampang menurut aku, karena ini tuh tinggal dikaliin aja. Sama atas, bawah sama bawah. 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 7 sama dengan 21. Ini hasilnya. Terus kenapa yang ini pakai dicoret-coret? Karena ini tuh dua-duanya tuh punya pasangan yang bisa sama-sama dibagi gitu loh. Ini 3 sama 15, dua-duanya bisa dibagi sama 3. 3 dibagi 3, 1, 15 bagi 3 ini kan 5. Terus ini 8 sama 12, bisa dibagi sama 4. Nih, kalau 8 dibagi 4, 2, 12 bagi 4, 3. Kalau misalkan udah nggak ada yang bisa dibagi lagi nih, ya udah langsung aja kali atas kali atas, bawah kali bawah. Oh ya, tadi yang sama-sama bisa dibagi ini atas sama bawah ya. Tadi kan 3 sama 15, habis itu 8 sama 12. Tapi kalau misalkan 12 sama 15, walaupun sama-sama bisa dibagi 3 nih, kalian nggak boleh bagi gitu, harus atas sama bawah. Kalau misalkan bawah sama sama atas, cuman bisa dikaliin. Gitu deh, terus karena udah nggak bisa ada yang dibagi, jadi 1 kali 2, 3 kali 5. 2 sama 15. Terus habis itu pembagian tuh sama aja kayak perkalian, tapi lihat di sini, kalau misalkan di sini dibagi, kita tulis di sini kali. Di sini 1/14, di sini 14/1. Kenapa aku nggak nulis satunya? Karena sama aja, angka per 1 itu nggak guna ya guys. 14/1 sama dengan 14, 2/1 sama dengan 2, 3/1 sama dengan 3. Jadi intinya per 1 itu nggak guna. Nah, pokoknya intinya itu kalau dari bagi, di sini harus dikali, terus dibalik. 1/14 jadi 14/1. Terus ini atas sama bawah bisa dibagi sama 7. Jadi ini dibagi 7, ini juga dibagi 7. Jadi sisanya ini 1,
hasilnya 1, yang ini 2. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 1, 1 gitu kan. Jadi 4/1 sama dengan 4. Nah, ini juga sama ya. Ini 3/5, tulis 3/5. Di sini dibagi, di sini ditulisnya dikali. Ditulisnya harus dikali ya. 6/7 jangan lupa dibalik. 7/6. Gitu deh. Terus kita masuk ke desimal. Desimal itu apa? Desimal itu sebenarnya angka yang punya koma apapun itu. Kayak misalkan 2,3, 3,7, 3,5 gitu sama aja, itu sama dengan desimal. Desimal ini didapat dari pembagian yang bersisa. Misalnya di sini contohnya itu 12 dibagi 8. Yang kita tahu kan ini tuh 1 sisa 4 kan. Nah, tapi si sisanya lagi di sini ya, sisa 4 tuh mulai dari sini. Nah, 4 masih mau tuh dibagi sama 8. Jadi kita tulis koma di sini, habis itu kita taruh 0 di bawah. Jadi 40 dibagi 8 kan jadi bisa kan, jadi 5. Terus tulis lagi 5 kali 8 sama dengan 40, terus dikurang sama dengan 0. Jadi 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Nah, kalau misalkan dibagi sama angka 10, 100, 1000, 10.000 kayak gitu, kita langsung aja naruh ngelihat dari pembaginya. Misalkan 4 dibagi 10. Kan 10 ini punya 0,1 kan. Berarti si 4 itu punya satu angka di belakang koma. Jadi 0,4. Nih, satu angka di belakang koma. 4 dibagi 100. Harus 2 angka di belakang koma. Jadi 0,04 gitu. Terus pertambahan dan pengurangan desimal ya. Ini tuh yang penting kalian harus mikirin komanya harus sejajar. Terserah mau ininya kosong gitu, ini sama-sama kosong gitu kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting komanya harus sama, harus sejajar. Kalau misalkan komanya udah sejajar, pertambahan tinggal ditambah, pengurangan tinggal kurang ya. Ini kayak pertambahan dan pengurangan menurun aja biasa. Kalau perkalian, ini juga sebenarnya kita lihat aja angka utamanya. Di sini kan ada 2 sama 3, berarti 6 kan. 2 kali 3 tuh 6. Habis itu di sini ada satu angka di belakang koma nih. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, hasilnya juga harus ada satu angka di belakang koma. Yang kedua juga di sini 4 sama 5 dikaliin jadi 20. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, di sini ada satu angka di belakang koma, totalnya jadi ada 2 angka di belakang koma kan. Nah, jadinya kita juga harus nulis 2 angka di belakang koma. Tapi ini kenapa kakak nulisnya 3, Kak? Nah, karena sebenarnya 0 yang di paling ujung di belakang koma itu nggak guna. Jadi ini tuh bisa aja nggak dilihat. Ini tuh sama aja tuh kayak 0,02. Jadi tetap berapa? 2 angka di belakang koma gitu. Yang ini juga sama, perkalian biasa, tapi di sini ada satu angka di belakang koma gitu. Nah, kalau pembagian kita lihat di sini 2,5 sama 0,5. Dua-duanya punya satu angka di belakang koma. Makanya kita harus ngilangin dulu nih komanya dengan cara dikali 10. Jadi 2,5 dikali 10 itu dia bisa mundurin koma. Jadi 25,0. Sama aja sama dengan 25 gitu kan. Kalau misalkan aku kasih ya 2,5 dikali 100. Berarti komanya tuh mundur 2 kali gitu. Jadi yang pertama di sini, mundur lagi di sini. Berarti kita harus nulis di antara koma ini harus ada 0. Jadi ini tuh hasilnya 250 ya kalau 2,5 kali 100. Nah, kalau misalkan di sini kan ada satu angka di belakang 0, satu angka di belakang koma, makanya kita cukup kaliin dengan 10. 2,5 dikali 10, 25, 0,5 dibagi kali 10 sama dengan 5. 25 dibagi 5, 5. Nah, kalau ini ada yang 2 angka di belakang koma, ada yang 1 angka di belakang koma. Caranya gimana? Kita harus mikirin sama angka di belakang koma yang lebih banyak. Ini kan ada 2, berarti di sini juga harus dikaliin sama 2 0 gitu, jadi 100 kan. Nah, terus ini sama aja jadi 64 karena komanya mundur ya, 1, 2 gitu. Ini komanya juga mundur 1, 2. Jadi ini kan koma, jadi di sini harus ada 0. 64 dibagi 80. 64 dibagi 80 itu gimana? Kalau misalkan gini kan 64 nggak bisa dibagi 80 kan, makanya kita tulis 0, di sini. Terus di sini juga kita tulis 0. Terus 640 dibagi 80 berapa? Udah 8 aja kan. Berarti ini hasilnya tuh 0,8 gitu. Selanjutnya kita ke persen. Persen ini menurut aku paling gampang karena selama penyebutnya 100, mereka bisa dijadiin persen. Itu 23/100, 23%, 99/100, 99%, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu mengubah pecahan, desimal, dan persen. Yang pertama kita ke pecahan, mau ke desimal. Caranya gimana? Ya udah tinggal dibagiin aja, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita tulis 0, ditulis sini juga tulis 0. 10 bagi 2, 5. Udah deh, jadi hasilnya itu 0,5. Nah, kalau misalkan dari pecahan mau jadi persen nih,
kita harus bikin penyebutnya itu sama dengan 100 kan. Nah, cara jadi 100 itu berapa? Dikali 50. Tapi kalau misalkan yang bawah dikali 50, yang atas juga harus kita kali sama 50. 1 kali 50, 50, 2 kali 50, 100. Jadi 50%. Sekarang yang desimal kepecahan. Karena di sini ada 1 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya itu 100 gitu ya. Dan ini atas sama bawah bisa dibagi dengan 2. Jadi 4 dibagi 5, ya kan, per 5. Kalau persen berarti ini kan 8 per 10. Kalau persen tadi tuh harus per 100 kan. Nah, biar per 100 ini dikali berapa? 10. Bawah dikali 10, atas juga kali 10. 8 kali 10, 80. Jadi ini 80%. Sekarang dari persen, jelas-jelas namanya persen yaitu 75 per 100. Ini bisa kalian bagi 25 nih. Jadi hasilnya itu 3 bagi 4. Kalau desimal ya udah, karena ada 75 dibagi 100 yang punya 2 angka 0, jadinya harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, itu pembelajaran yang kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan malu-malu nanya karena aku bakal selalu jawab. Oke, semuanya terima kasih dan jangan lupa latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.